Begini, Bang Oto. Kalau sekarang barang bukti berita acara itu kan sudah diuji di dalam persidangan. Dengan demikian, bila itu ada sesuatu kejanggalan, adalah kewajiban daripada PH yang bersangkutan itu untuk mengajukan. Tetapi kan itu dikesampingkan. Sebagaimana saya sampaikan, Pak, penyebab kematian itu harus dilihat dari visum, Pak, bukan lihat daripada barang bukti. Dan saya tidak menemukan, Pak, saya tadi baru tanya sama asisten saya, berita acaranya itu mencantumkan bahwa disita itu dari Budi atau Sudirman, Sudirman. Itu adalah penyitaan, tetapi yang menyerahkan itu adalah si Sudirman karena Sudirman menggunakan barang bukti tersebut. Oke, saya tidak mau terlalu berlarut bicara masalah soal barang bukti. Masalah soal, Pak, botol aqua itu yang disita. Kalau oplosan, Pak, itu biasa, Pak, masukkan ke botol aqua, botol apapun, Pak, itu oplosan, Pak. Sehingga dalam hal ini, kemungkinan dalam hal ini yang disita itu botol oplosan yang sisa atau yang biasa diminum oleh Sudirman. Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang penting bagi saya, satu, Pak, bahwa apapun yang disampaikan dalam barang bukti, dalam berkas tersebut itu kan sudah diuji, Pak. Dan kita wajib menghormatin. Nanti silakan, dalam hal ini rekan Oto punya bukti-bukti baru, silakan, Pak. Seperti saya pernah bicarakan dengan salah satu PH-nya daripada bukan begini, Bung Fredrik, saya harus jelaskan sedikit. Artinya begini, ini memang bukan sidang PK, ya. Tetapi saya ingin menantang para pengacara, karena pengacara senior semua. Di mana logika sederhananya Peggy bebas, 5 terpidana bebas, atau bahkan mungkin 7 atau 8 terpidana yang sekarang mengajukan PK, itu kemudian juga bisa bebas. Pak Oto sudah memberikan tadi. Lalu kemudian bagaimana jawaban dari Pak Oto tadi yang disampaikan oleh Bung Fredrik? Itu aja. Ya, menurut kita bicara 3 pengadilan sudah menyidangkan, ya memang itu fakta. Ya. Tapi apakah itu benar kan juga tidak ada yang tahu. Ya, karena benar tidak benar, Pak, suatu putusan kan wajib kita hormatin, Pak. Harus. Senang tidak Betul. senang, Pak, kita harus tunduk, Pak. Betul. Kan gitu. Memang masih ada upaya hukum, silakan. Saya tidak pernah berani, Pak, meramalkan pasti menang. Kan gitu, Pak. Mudah-mudahan, Pak, kalau memang dalam hal ini rekan Oto atau dalam hal ini tim Pradi itu bisa memenangkan, luar biasa. Saya tidak mengatakan antipati loh, Pak. Kalau dalam hal ini Peggy ternyata tidak diperiksa lagi, sudah bebas, congratulations, Pak. Saya tidak ada kepentingan sama sekali. Tapi saya hanya membicarakan pokok perkaranya belum disentuh, jangan terlalu senang. Dan memang penyidik masih punya wewenang untuk membuka kasus baru. Baik dalam hal ini karena KY dilaporkan tentang pelanggaran kode etik, kemudian prapernya dibatalkan sebagaimana di NTT sama Bareskrim yang terjadi praper dibatalkan. Ya, itu kan suatu contoh, Pak, bisa terjadi. Begitulah kira-kira. Bung Rasman, mungkin ada tambahan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Senior saya, Bang Oto Hasibuan, Bang Hendri Usudiningrat, Bang Fredrik Yunadi, Adinda Peggy Setiawan, Saudara Tony RM. Saya mesti lebih slow, Bang, karena yang dihadapi ini senior-senior nih, Bang. Pertama, kalau hakim sudah memutus dan kita semua belajar dari semester 1 sampai kita selesai, setahu saya kita masih tunduk dan patuh pada putusan hakim. Apalagi itu ingkrah. Itu pasti kan, Bang? Lalu kemudian kita harus berani bersuara karena filosofi hukum yang diajarkan Bang Oto kepada kita, fiat justitia ruat solum. Tegakkan hukum meski langit runtuh. Karena itu saya tidak peduli apapun kata netizen. Karena saya tidak pernah dengar Bang Oto, Bang Hendri ngajari kita tegakkan hukum karena netizen. Dan saya, Bang, berkali-kali saya sampaikan di forum ini bahkan di media lain. Bahkan kemarin salah satu TV swasta yang lain, bahwa keterangan yang berubah-ubah dari 8 orang tersangka yang menjadi terpidana ini, itulah yang menyebabkan akhirnya polisi dalam ini Polda Jabar, yang dosa itu sebenarnya bukan dosa mereka. Dosa penyidik 2016, dan salah satu dari polisi yang menangkap itu, yang menjadi penyidik itu sudah meninggal dunia, Bang.
Nah, tetapi mereka hari ini menangkap itu berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang mereka temukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan landasan hukum, pengakuan dari tindakan mereka. Sekali lagi, senior saya mengajarkan bahwa facta sunt potentia verbis. Tindakan, sikap, perilaku lebih bernilai daripada kata-kata, meskipun itu banyak. Karena itu, saya Bang, sedikit heran. Kenapa saya katakan heran? Saya berpikir bahwa tadinya putusan Hakim Eman Sulaiman ini akan menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan menyelesaikan masalah? Akan mengutip pertimbangan-pertimbangan yang konkret dari apa yang disampaikan oleh penggugat atau pemohon dan apa yang dijawab oleh tergugat atau termohon. Tapi yang saya temukan Bang, tidak lebih dari 2 lembar pertimbangannya dan hanya mencantum beberapa poin-poin yang itu pun termasuk yang disebut dengan panggilan 3 kali, tidak diperiksa sebagai calon tersangka, dan kemudian menggunakan perkaba, perpol, perkap. Yang setahu saya, perkap, perpol, perkaba Bang Hendri, itu berlaku secara institusi di kepolisian. Tidak boleh menjadi pertimbangan seorang hakim untuk memutus satu perkara. Tapi ini dilakukan. Nah karena itu, ketika hakim menurut saya memutus tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitum bahkan dari penggugat melebihi kewenangannya, karena itulah Bang, dengan cara berani, dan saya tentu mohon dukungan dari Bang Oto selaku senior saya, Bang Hendri, Bang Fredrik, dan teman yang lain. Kalaupun saya salah dalam melangkah ini, tolong kasih saya penjelasan hukum, karena yang saya perjuangkan adalah bahwa kalau kita sebagai seorang sarjana hukum, penegak hukum, praktisi hukum harus berani menyampaikan apa yang janggal dalam putusan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang janggal, Bung Rasman? Yang janggal. Supaya bisa dipahami Ya, oleh logika sederhana, silakan. Saya katakan, pertimbangannya lebih pada panggilan 1, 2, 3, dan tidak pakai surat. Kemudian tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Menyebabkan dikabulkan seluruh dari apa yang dimohonkan oleh termohon. Hanya 2 itu Harusnya yang detail dari semua rumusan hukum, konstruksi yang diajarkan oleh senior kita dan kuhab yang kita baca. Bahwa kalau dia menerima secara keseluruhan, maka wajib membuat pertimbangan dari setiap diktum-diktum yang ada. Tapi ini kontraproduktif. Karena itu Bang Oto, tadi saya sudah mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji putusan Hakim Eman Sulaiman. Tolong dulu ditayangkan. Oke, terima kasih. Jadi abang tadi menyampaikan. Saya datang menguji. Kenapa saya uji? Bukankah kita semua sekarang melihat bagaimana 72 pengacara Peggy Setiawan dan 20 orang lebih masuk ke pengadilan mengajukan pra-peradilan karena tidak terima dan atau mencurigai dan atau menilai ada yang tidak benar dalam penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan bahkan penyitaan dari saudara Peggy Setiawan. Jadi mereka punya hak melakukan itu. Iya, Hakim Eman Sulaiman Anda laporkan di KY dan Bawas MA, ya, Badan Pengawas MA. Terus apa salah saya? Kalau saya menguji putusan itu, karena menurut saya putusan itu layak untuk dikaji dan didalami oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bukan saya memfitnah dia. Kalau memfitnah itu saya katakan begini, itu Hakim Eman Sulaiman menerima gugatannya karena disuap oleh pengacara atau siapa. Ini kan tidak. Kita bicara pada aspek Tapi saya harus adil juga Bung Rasman. Kan yang dilaporkan itu perilaku, bukan putusan. Putusan mana bisa dilaporkan. Saya sudah baca di sini. Saya sudah buka ini Bung Aiman, wewenang dan tugas Mahkamah Agung. Bisa putusan dilaporkan? Bisa. Di sini termasuk dari warga negara dan akademisi. Bisa diuji. Putusan itu masalah etika dan lain-lain. Saya kasih contoh. Verdi Sambo. Verdi Sambo dihukum secara etika, dihukum secara pidana. Kenapa? Karena dia penegak hukum, melekat kepada dia kewajiban hukum,
yang luar biasa, maka secara etika dia harus berlaku adil, harus merumuskan secara terang benderang apapun yang akan dia putuskan dengan landasan hukum yang jelas, bukan sepihak. Saya melihat dari beberapa hari persidangan, Ini Bung Rasman cenderung saya lihat, ya ini tadi, izin Bang, saya diancam Bang, Diancam saya apa? diancam, Oleh? saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? Tolong SMS, zoom. apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji abang saya Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Maka menjadi kewajiban hukum kita, terutama Bang Oto, senioran saya. Bang, saya berharap bahwa kalau sudah ada hukum yang kontraproduktif, begitu Abang bilang tadi, bahwa Tommy Soeharto diterima PK-nya. Saya baca tahun 2005. Dikabulkan PK-nya dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Dan sebelumnya sudah mengajukan gerasi. Dan sebelumnya sudah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Artinya nggak? Kalau ada, Oke. sebentar. Kalau ada tindakan hakim yang seperti ini, maka kewajiban kita meluruskannya. Kaya rumusannya. Karena itu, karena tidak dilaporkan, maka jadilah Tommy Soeharto mendapat hukuman yang ringan dari Mahkamah Agung. Karena itu saya mengatakan, saya tidak mau terjadi tindakan Eman Sulaiman ini justru menambah masalah baru dan merugikan orang-orang yang juga keluarga besar dari almarhumah Vina dan Eki. Kemudian, tolong kasih saya kesempatan. Saya tidak akan mungkin orang bilang Rasman marah-marah kalau lawan debat saya itu memulai dan seolah-olah merendahkan saya. Tapi kalau dengan guru saya Bang Oto, Bang Henry, Bang Frederick, sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya patuhi karena saya anak muda yang belajar dari Abang. Haram bagi saya mendahului kepintaran kalian karena pengalaman jauh lebih utama daripada ilmu meski setinggi langit sekalipun. Karena adab harus saya lakukan. Oke. Kok Bang Peggy nggak disebut? Bang siapa? Tommy nggak disebutkan Tony? Supaya dia paham gitu loh. Ada dalam Islam namanya adabul ikhtilaf bil Islam. Ada adab ketika debat dalam Islam. Nah saya kasih kesempatan nanti berbicara atau bisa nggak saya tanya ini dengan bahasa yang halus, tidak menginterogasi. Kalau boleh, tolong. Kenapa? Ada yang keliru sekarang. Setahu saya, pra-peradilan yang disampaikan Bang Frederick Yunadi tadi adalah aspek formil. Tidak mengatakan Peggy Setiawan bukan pelakunya, no. Putusan hakim itu tidak mengatakan bahwa salah tangkap. Tidak ada Bang. Dia tidak sebut Peggy Peron bukan Peggy Setiawan. Dia hanya sebut tidak dipanggil 3 kali, tidak pakai surat, tidak diperiksa calon tersangka. Maka keliru besar kita kalau putusan Peggy Setiawan jadi novum untuk PK. Karena menurut saya hal yang berbeda. Ini administratif. Apalagi melanggar. Hakim itu melanggar dari Perma nomor 4 tahun 2016 yang disampaikan oleh Bang Frederick Yunadi. Kalau hukum ditabrak-tabrak oleh hakim, maka cilakalah bangsa ini. Karena itu saya mohon, bisa nggak? Saya jawab sedikit ini. Silakan. Bisa dijawab Adinda nanti, minta tolong. Saya lembut. Jangan galak-galak Bang. Enggak. Adinda Peggy Setiawan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok sekarang sudah pakai zikir tasbih, senang saya. Adinda. Siap. Adinda kemarin bilang Selasa yang lalu waktu itu Zoom ya. Tapi sebentar. Zoom. Peggy nggak keberatan kan ditanya oleh Bang Rasman? Enggak. Enggak. Peggy tetap tegar, tetap berani. Berani. Luar biasa. Kan sudah di luar. Apalagi sudah roadshow dengan TV-TV, aman sudah. Bentar lagi Dan sudah. Peggy menjawab apapun yang ditanyakan oleh Bung Rasman. Siap. Tidak ya? Saya nanti akan Oke. jaga Bung Rasman, jangan Baik, galak-galak. terima kasih. Adinda, Siap. Selasa yang lalu Adinda bilang ke saya dan kami semua di sini, jutaan penonton, bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang. Iya benar. Tahun berapa itu? Ada 2015, Gambar bintang. 2016. Gambar bintang. Coba Iya. saya tunjukkan. Gambar bintang Iya. tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015, 2016. Iya benar.
itu terinspirasi katanya dari Wilfred Zaha Ya, Baha. benar. Benar. Pemain apa itu? Crystal Palace sih. Crystal Saya tahu. Palace. Palace. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa Enggak, benar. tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar, saya buka data. Saya buka data. Kita buka-bukaan ini. Saya tidak pernah bilang saya didukung orang, tapi saya punya data. Tahun 2023, Wilfred Zaha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Ya. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Betul kan? Benar. Oke. 2015, 2015, Wilfred Zaha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Zaha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Zaha belum pakai tato di lehernya. Sudah biar Bagaimana saya saudara jawab. menjawab? Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah nggak usah ladeni. Yang ngomong dia, nggak usah nggak usah ladeni. diladeni. Nggak apa, Saya ini minta punya hak. polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Oto kemarin mendatangi, tuh Bang Oto sudah buka searching Google ini. Kita buka-bukaan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, bos. Kalau Bang Oto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica, kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia, memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke. Sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony, Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Iya. Silakan menyampaikan. Jadi potong dulu, Bang. Tidak Silakan. apa-apa. saya kebetulan suka tato. Saya kebetulan suka tato. Gimana? Pelan-pelan. Ya, saya kebetulan suka tato. Suka tato, Nah, oke. saya terinspirasi dengan pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekitar Oh, Anda pemain bohong. Palace. Anda bohong. Jangan potong, Bang. Lagi Silakan dijawab, dibuka. Jangan dipotong potong, Bang. lagi ya. Jangan Lah, potong dulu, Bang. coba. Silakan. Biarkan dia tenang dulu untuk menjawab. Silakan, Iya. Peggy. Bukan hanya si Wilfred Zaha, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi, kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya. Nah, misalkan sebut nama saya bikin tato bintang, ya karena saya terinspirasi banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia, Onadio Leonardo kan tato ada. Oke. Nah, Messi Zaha seperti itu. Jadi apa ya? Bukan saya berbohong, bukan. Emang karena saya emang suka tato gitu, bintang. Dan tato itu tidak melambangkan sama sekali apa atau apa, tidak. Bung Aiman, boleh nggak diputar hari Selasa yang lalu kata-kata dia? Ini fakta. Ada ibunya di samping dia. Mengatakan terinspirasi dari Wilfred Zaha, Bang Oto. Demi Allah itu yang saya dengar dari sini. Dan itu gambar bintang. Benar tidak tim saya? Jawab, benar nggak? Anda mengatakan Anda terinspirasi dari pemain bola Wilfred Zaha, Crystal Palace. Oke. Pada faktanya Yang tato penting tidak sudah ada. dijawab, yang penting. Terserah mau percaya mau tidak kan. Yang penting udah dijawab. Ya. Loh, kenapa percaya atau tidak? Oke. Kata-kata ini mempunyai perikatan hukum, saudara. Kalau saudara ikut merintangi penyidikan, Anda juga bisa diproses. Tapi kan itu di media. Loh, di media mana? Di Rakyat Bersuara kan menyampaikannya. Iya, minggu lalu. Betul. Artinya bukan pro justisia, bukan BAP. No. Orang sekarang terbantu opini publik bahwa seolah-olah saudara Peggy Setiawan ini orang yang dizolimi dan disakiti, orang paling lugu dan didukung oleh banyak pihak, termasuk saya. Telur saya dipotong oleh orang, dibully orang. Apa ini bukan karena tindakan dia? Apa salah saya menyampaikan ini? Saya tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Bang Hendri Osodiningrat dengan Bang Oto dan guru-guru saya yang lain, Bang Indra Sanul Lubis. Kata Bang Indra ke saya, Bang Oto, Bang Hendri, maju terus, pantang mundur. Kenapa? Kalau kebenaran Anda harus ungkap. Kan begitu, Bang. Silakan Bung Tony. Silakan Bung Tony. Iya. Ini tato aja sampai menarik.
sehingga saya tanya ke Bang Rasman, apa hubungannya tato dengan peristiwa pembunuhan dengan matinya Eki Pina? Adakah hubungannya? Harus dibaca keterangan saksi-saksi bahwa yang membunuh Pina Eki adalah orang bertato misalnya. Coba baca, ada tidak? Sehingga patutlah dicari orang yang bertato. Dalam BAP, berita acara pemeriksaan Peggy Setiawan, yang saya terima salinannya, masalah tato itu ditanyakan 4 hal. Pertama, membuatnya di mana? Kedua, apa hubungannya, apa artinya lambang tato itu? Ketiga, dihapusnya kapan? Keempat, kenapa dihapus? Hanya itu. Nggak, Artinya, saya mau tanya sini. Iya, betul. iya, itu kan yang minggu kemarin Nggak, sudah ini kami harus, Tidak sampaikan. sesederhana itu. Peggy waktu itu memang saya mewawancarai Peggy dan Peggy menyatakan pada waktu itu 2015-2016 dibuat kalau tidak salah, betul ya. Dan Peggy terinspirasi oleh Wilfried Zaha. Ya. Wilfried Zaha, pemain Crystal Palace, pemain bola. Dan kemudian dicek oleh Ya. Bung Rasman bahwa Wilfried Zaha pada 2015-2016 belum bertato seperti itu. Pada waktu saya bertanya kepada Peggy, apa yang ada di pikiran Peggy waktu itu? Apa Peggy lupa atau seperti apa? Ya saya kan bukan hanya bibir jahat, tapi semua saya kan Messi juga kan inspirasi tato. Saudara Dan tidak ada saya- ngomong itu. Ada di penyidikan saya pernah ngomong itu. Tidak. Ada. Ya Jadi sudahlah, gini. silakan penyidik. Kok sudah ya. lah, Anda ini jangan Silakan meringan-ringankan. penyidik, ya. Oke. Tony, ini ngomong aja Anda potong gimana? masalah yang kecil tentang Peggy Setiawan diperiksa di Polda, Anda teriak sampai kemana-mana. Ya Tapi yang ditolong silakan, Anda jawab. kalau Peggy Jawab dulu pertanyaan menjelaskan saya. di media Anda dengar dianggap nggak minggu lalu? bohong, ya silakan Tunggu aja dulu. penyidik lakukan Makanya penyelidikan saya lagi. bilang tadi, Sebentar, Mas. tolong Polda Jabar, kenapa dianggap tato tidak urusan yang serius? Kenapa serius? Penyidik tanya, jawab. Dan salah satu barang bukti dari penyidik untuk dibawa ke persidangan adalah persoalan tato. Dan itu bintang-bintang. Dan bintang itu Anda bilang dihapus karena orang tua Anda marah. Kapan dibuat? 2015. 2017 belum pakai tato itu barang. Karena itu, sepakat nggak kalian semua ini? Kalau orang yang jujur harus tegakkan secara hukum, benar dong? Karena itu yang diajarkan. Saya kira melalui forum ini, saya pikir tentang sosok seorang Peggy Setiawan, menurut saya kalau ada ruang untuk naik penyelidikan kembali dan penyidikan lanjutkan. Tentang keterangan dia ini, saya harapkan Polda Jabar untuk memproses keterangan ini. Karena ada keterangan palsu yang dibuka secara terang benderang di depan umum. Begitu. Silakan Bung Peggy. Ya, Bung Tony, soalnya. ya. Tidak ada ya memang dalam kesaksian itu bahwa yang membunuh itu bertato, itu memang tidak ada. Nah, sehingga itu sedang mencari orang yang tipikalnya ya berpotensi melakukan tindak kekerasan dengan tato itu, kemudian ditanyakan apa arti tato ini, apakah melambangkan kekerasan atau tidak, lalu dijawab oleh Peggy Setiawan ini tidak tahu. Jadi mencari alat buktinya itu hanya ke sana, bukan terang-terangan ada saksi yang melihat langsung bahwa yang membunuh itu adalah orang bertato, bukan seperti Begini. itu. Kemudian yang kedua, Sudirman saya mau jelaskan Silakan, ini. silakan. Sudah, nggak usah potong dulu ya, saya Tapi Anda jelaskan. jangan ini ya, jangan keras-keras sekali Ya. karena senior kita ada 3 di sini. Oke, kemudian ini terkait melaporkan hakim, Iya. hakim tunggal Eman KKY dan Sulaiman. Badan Pengawas MA. Iya. Tadi Bang Rasman itu menyatakan bahwa MA, ya Bawas Mahkamah Agung itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa putusan. Ya, saya bacakan pasal 39 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Junto pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur bahwa ya, Mahkamah Agung berwenang melakukan terkait pengawasan Bawas Mahkamah Agung. A. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Bukan materi putusannya, bukan. Ya, administrasi peradilannya. B. Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Masih administrasi. C. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Bukan putusan, tetapi mengenai tingkah laku hakim. Karena kalau putusan, itu ada upaya hukum. Silakan kalau memang bisa melakukan upaya hukum atas putusan pra peradilan. Sudah dikunci dalam pasal 83 KUHP bahwa putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lainnya. Kemudian di KY pun sama. KY ini memeriksa terkait dengan kode etik. Jadi perilaku hakim sama di Komisi Yudisial. Jadi kalau kemudian Pak Eman Sulaiman ya dilaporkan baik ke KY maupun ke Bawas Mahkamah Agung, sudah jelas-jelas wewenang KY dan wewenang Bawas Mahkamah Agung itu hanya memeriksa mengenai perilaku hakim dalam nanti kita memimpin nanti itu. sidang. Sebentar, masih saya jelaskan. Ya, dalam memimpin sidang. Dan para pihak yang berperkara dalam pra peradilan, baik pemohon selaku kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan maupun termohon, ya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyampaikan testimoninya ketika diminta oleh Pak Eman Sulaiman sebelum putusan. Putusan hari Senin, hari Jumat Pak Eman menyampaikan bagaimana penilaian atau pendapat para pihak. Intinya Anda menilai bahwa tidak bisa hakim dilaporkan karena putusannya. Tidak bisa kalau melaporkan perilaku. Kalau Kalau ke tadi Bawas nggak dan mengangguk. KY itu Ini kan kata hanya dia. perilaku. Iya. Boleh nggak Kan saya itu. jawab? Oke, Ya. silakan. Ini Nah, tidak bisa, tapi ini saya dia. udah Iya, tangkap. ini nggak bisa. Gini, Dan, udah perilakunya paham saya. itu, Udah paham saya. perilaku dalam memimpin sidang Udah paham sudah saya, udah dinilai paham. sama kedua belah pihak, baik pemohon Iya. maupun termohon, bahwa Hakim Eman Sulaiman dalam memimpin sidang telah bersikap arif dan bijaksana. Oke. Tidak ada perilaku yang mereka persoalkan. Baik, Gitu. saya izin Bang Oto, Bang Hendri, Bang Fredrik, kalau agak panjang debat kami Bang. Jadi nggak enak saya ini mendahului guru-guru saya. Kita akan Adinda. kembali sesaat lagi selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.